kita akan mempelajari tentang unsur pembangun puisi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai unsur pembangun puisi, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih menulis sebuah puisi? Pernah? Oke, nah biasanya hal pertama yang kamu perhatikan ketika menulis puisi itu apa? Apa mencari idenya dulu kah? Mencari ide ya, atau mencari tema. Lalu selanjutnya apa? Pemilihan kata yang tepat atau pemilihan diksi. Nah, yang tadi disebutkan oleh Nina itu termasuk ke dalam unsur pembangun puisi. Dalam unsur pembangun puisi itu ada dua unsur. Yang pertama ada unsur batin. Apa itu unsur batin? Jadi unsur batin adalah struktur pembangun puisi. Struktur pembangun puisi secara implisit. Ibu, apa sih implisit itu? Jadi implisit itu kata kias atau kata konotasi. Ibu, konotasi apalagi Bu? Oke, jadi konotasi itu bermakna ganda. Jadi sebuah puisi disampaikan atau diungkapkan secara konotatif. Jadi bermakna ganda atau bukan makna sebenarnya. Dan yang kedua, ini kita garisi dulu. Yang kedua ada unsur fisik. Unsur fisik. Apa itu unsur fisik? Unsur fisik itu struktur pembangun puisi secara eksplisit. Jadi kebalikan dari unsur batin ya. Struktur pembangun puisi secara eksplisit. Eksplisit itu kebalikan dari implisit. Kalau implisit secara tersirat atau bermakna kias atau bermakna ganda, konotasi, secara eksplisit itu jadi mengungkapkan maknanya itu tidak berbelit-belit, jadi langsung saja gitu ya. Nah, dalam unsur batin itu ada 4 unsur. Ada yang tahu? Yang tadi disebutkan oleh Nina? Oke. Ada tema. Tema ini penting karena merupakan gagasan pikiran dari sebuah puisi. Misalnya kalian mau mengungkapkan apa sih dalam puisi itu, kalian ingin memberikan maksud kepada pembaca itu, temanya tentang apa? Misalnya tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada perasaan atau feeling. Feeling ini sangat penting juga, jadi sangat berkaitan ya dengan tema. Misalnya tadi kalian mau membahas puisi atau tema puisinya itu tentang ketuhanan. Nah, berarti ketika kalian menulis puisi tentang ketuhanan itu, apa perasaan kalian ketika menulis puisi tersebut? Atau apakah senang, sedih, bahagia, atau takut? Seperti itu. Yang nomor 3 ada nada. Jadi nada ini sikap penyair dalam puisinya. Jadi dapat menimbulkan efek yang terasa oleh pembaca. Dalam nada ada 5 jenis. Ada nada melankolik itu nada murung atau nada sedih. Terus ada nada
romantik ya, romantis. Lalu ada nada patriotik. Patriotik itu nadanya identik dengan puisi bertema apa? Ya betul, bertema perjuangan atau memiliki cita-cita yang besar ya. Terus yang keempat ada nada sinis atau perasaan tidak suka, kurang suka terhadap sesuatu. Yang terakhir ada nada protes atau pertentangan gitu, merasa pertentangan atau protes ya. Jadi identiknya suaranya itu lantang, keras. Biasanya di apa ini? Puisi apa? Puisi perlawanan. Oke, bagus. Lalu yang keempat ada amanat. Sama seperti karya sastra yang lain, puisi juga memiliki amanat. Jadi tidak mungkin seorang penulis itu menulis puisi tidak ada amanatnya. Pasti ada pesan yang coba untuk diungkapkan gitu ya. Lalu yang kedua ada unsur fisik. Unsur fisik itu ada 6. Ada yang tahu? Yang tadi disebutkan oleh Mina salah satunya? Betul, diksi atau pilihan kata, atau dalam memilih diksinya itu merupakan diksi yang sangat indah gitu kan. Indah, terus kata-kata yang dipilihnya itu bukan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kata yang bersifat sinonim. Oke, yang kedua selanjutnya ada citraan atau pengimajian. Jadi citraan atau pengimajian ini merupakan gambaran dari si penyairnya ketika menulis puisi. Jadi seolah-olah apa yang dia tulis itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Dalam citraan ini ada citraan visual, citraan penciuman, dan lain-lain. Misalnya dalam citraan visual itu ibu punya kata misalnya gini, padang ilalang tumbuh dengan subur gitu kan, atau pohon-pohon berjajaran di sepanjang jalan tol. Jadi kita bisa seperti melihat kan ada pohon di dekat atau di tepian jalan tol itu. Nah, selanjutnya nomor 3 itu kata konkret. Imajinasi. Bu, bedanya citraan dengan kata konkret apa? Kan sama-sama pengimajian. Jadi bedanya itu kata konkret, dia itu lebih kepada kata yang memiliki wujud. Jadi wujudnya jelas dan tidak abstrak gitu ya. Seperti misalnya ibu punya kata meja itu bundar. Nah, kata konkret itu yang ya si meja tadi. Meja adalah kata konkret atau berwujud. Kita tahu wujudnya seperti apa. Selanjutnya ada nomor 4 itu gaya bahasa atau majas. Macam-macam ya jenis majas, ada majas personifikasi, metafora, dan lain sebagainya. Majas ini itu bersifat kias atau konotatif. Konotatif itu bukan makna sebenarnya atau bermakna ganda. Oke. Nomor 5 ada versifikasi. Apa itu versifikasi? Dalam versifikasi ada rima, lalu ritme, dan metrum. Rima itu seperti pengulangan bunyi. Rima di sini ya. Rima itu pengulangan bunyi seperti
ABAB, lalu ada AAAA, ada ABBA, dan ada juga AABB. AABB. Itu. Ritme apa? Ritme itu pengulangan bunyi dalam setiap baris puisi. Ibu kasih contoh misalnya dalam puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Dalam bait pertama itu seperti ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Jadi seperti itu pengulangan setiap baris nada bunyinya. Nah, metrum ini itu irama yang ditentukan oleh jumlah panjang pendek suatu kata dalam sebuah puisi. Oke. Selanjutnya nomor 6 ada tipografi. Tipografi itu bait dalam puisi. Dalam puisi itu biasanya ada 4 bait ya. Seperti ini contohnya. Nah, 4 bait dalam puisi. Jadi memang puisi itu kata-katanya ringkas, pendek, tetapi maknanya itu banyak gitu. Biasanya panjang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Ya, sudah paham ya, pintar. Jadi dalam unsur pembangun puisi itu ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin itu ada 4. Yang pertama tema, yang kedua perasaan atau feeling, yang ketiga ada nada, yang keempat ada amanat. Lalu dalam unsur fisik itu ada diksi, ada citraan atau pengimajian, ada yang ketiga itu ada kata konkret, yang keempat ada gaya bahasa, yang kelima versifikasi, dan yang keenam tipografi. Udah paham semua ya? Bagus, pinter-pinter nih semuanya.